Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah ekonomi mikro hari ini, pagi ini dengan pembahasan pasar monopoli. Nah, kita akan bahas dulu teori atau ciri umum dari pasar monopoli. Kita mulai dengan monopoli di sini. Yang saya maksudkan di sini adalah monopoli murni. Oke. Monopoli murni, ciri-cirinya apa? Ciri dari pasar monopoli murni, ciri-ciri yang pertama adalah hanya ada satu perusahaan. Hanya ada satu perusahaan. Itu monopoli murni. Barang yang dijual tidak ada substitusi. Ya, jadi nggak ada substitusi. Hanya ada satu. Tidak ada substitusi. Itu yang disebut monopoli murni. Ya, tidak ada substitusi. Kurva permintaannya, slope-nya negatif. Oke. Masih ingat ya bagaimana itu kurva permintaan? Marginal revenue lebih kecil daripada harga. Oke. Dan marginal revenue di atas terletak, maaf ya, marginal revenue lebih kecil daripada harga. MR lebih kecil daripada price. Ini ya. Itu kalau monopoli murni. Dan kurva MR-nya terletak sebelah bawah kurva permintaan. Dan ada hambatan masuk. Oke. Ada hambatan masuk untuk pasar monopoli. Kalau pasar persaingan sempurna tidak ada hambatan masuk. Pasar persaingan monopolistik hambatan masuk hanya sedikit. Sedangkan kalau pasar monopoli, apalagi monopoli murni, ada hambatan masuk atau barrier to entry. Barrier to entry ini disebabkan oleh 3 hal. Ada karena sumber daya, monopoli karena sumber daya. Okay. Ada karena aturan pemerintah. Nih. Ada juga karena prosesnya. Jadi barrier to entry ini terbagi atas 3 hal. Yang pertama karena ada sumber daya, monopoli terhadap sumber daya. Yang kedua, barrier to entry-nya adalah monopoli karena ada aturan pemerintah. Dan yang ketiga adalah monopoli karena proses produksi. Nanti saya jelaskan satu persatu tentang hambatan yang pertama mengenai sumber daya, hambatan yang kedua mengenai aturan pemerintah, dan hambatan yang ketiga karena proses produksi. Jadi ini tadi adalah merupakan ciri-ciri umum dari pasar monopoli. Ya, ciri umum dari pasar monopoli. Jadi jangan sampai kalian salah. Saya ulang sekali lagi, hanya ada satu perusahaan, barang yang dijual tidak ada substitusi. Kalian bisa berpikir ya, barang apa yang tidak ada substitusinya. Kurva permintaannya berslope negatif, kurva permintaan berslope negatif. Ini kurva permintaannya, di mana punya slope negatif ke arah 0 sini ya. Ya. Kemudian ini ya, yang dengan slope negatif tuh gini. Kemudian marginal revenue-nya selalu lebih kecil daripada harga, dan marginal revenue, kurva marginal revenue itu di sebelah bawah kurva permintaan. Kalau ini kurva permintaan, berarti marginal revenue berada di sebelah bawah kurva permintaan. Itu ciri-ciri umum daripada pasar monopoli murni. Nah, kita ke barrier to entry tadi. Barrier to entry ada 3 hal. Yang pertama oleh sumber daya, yang kedua oleh pemerintah, yang ketiga oleh proses produksi. Penyebabnya ya, penyebab hambatan-hambatan tersebut. Kalau yang pertama terkait sumber daya, di sini hambatan karena sumber daya, karena sumber daya kunci dikuasai oleh perusahaan tunggal. Di sini yang dikatakan sumber daya itu
karena sumber daya kuncinya itu dikuasai oleh perusahaan tunggal. Jadi ada hambatan, perusahaan lain tidak bisa masuk. Hanya dikuasai oleh satu perusahaan. Yang kedua, kalau untuk pemerintah, karena ada hak eksklusif dari pemerintah. Ada hak eksklusif dari pemerintah kepada satu perusahaan untuk memproduksi barang tertentu dan untuk menjual barang tertentu tersebut. Ya. Itu karena ada hak eksklusif dari pemerintah. Yang berikut karena biaya produksi, artinya lebih efisien kalau hanya satu perusahaan saja yang memproduksi barang tersebut dibandingkan kalau ada lebih dari satu perusahaan. Itulah yang menyebabkan ada hambatan masuk. Kalau perusahaan lain masuk, pasti akan tidak efisien biaya produksinya. Itu terkait barrier to entry dari pasar monopoli. Nah, kita ke aturan pemerintah. Monopoli karena aturan pemerintah. Sayang sekali monopoli yang dimaksudkan monopoli. Barrier to entry monopoli ada 3 penyebabnya. Yang pertama adalah sumber daya. Yang kedua, aturan pemerintah atau kebijakan pemerintah. Yang ketiga adalah terkait biaya produksi. Kalau sumber daya itu alasannya karena sumber daya kuncinya dikuasai hanya oleh satu perusahaan. Yang kedua, kalau aturan pemerintah diberikan hak-hak eksklusif tertentu ya untuk satu perusahaan untuk memproduksi barang tertentu dan menjual barang tertentu tersebut. Kalau terkait biaya, ya ini kalau hanya satu perusahaan yang memproduksi barang tersebut dinilai lebih efisien daripada kalau diproduksi oleh lebih dari satu perusahaan. Nah, monopoli karena aturan pemerintah contohnya apa? Contoh kita di Indonesia ini, monopoli karena aturan pemerintah itu yang diberikan hak eksklusif oleh pemerintah itu adalah ini, misalnya PT KAI, perusahaan atau perseroan terbatas kereta api Indonesia. Yang kedua PLN. Oke, di situ. Jadi pemerintah memberikan hak eksklusif kepada PT KAI untuk menghasilkan produk atau jasa, produknya berupa jasa angkutan. Tidak ada substitusi dari PT KAI. Sama sekali, nggak ada perusahaan kereta api lain selain PT KAI di Indonesia. Hanya satu aja PT KAI di Indonesia. Jadi tidak ada substitusi ya. Tidak ada perusahaan kereta api lain selain PT KAI. Itu artinya ya. Jadi PT KAI mendapat hak eksklusif oleh pemerintah untuk memproduksi produk layanan berupa layanan transportasi. Beda dengan layanan transportasi lain ya, misalnya bus, kapal laut, pesawat, itu lain lagi. Tapi yang saya maksud di sini hanya PT KAI. Oke, sebab kalau ada perusahaan kereta api lain lagi, pasti akan lebih rumit ya, karena harus membuat rel lagi sendiri dan sebagainya. Yang kedua PLN. PLN mendapat hak eksklusif dari pemerintah untuk memproduksi listrik. Tidak ada perusahaan listrik lain di Indonesia selain perusahaan listrik negara, PLN. Ya, jadi tidak ada substitusi untuk listrik. Itu karena aturan pemerintah ya. Kemudian ada juga karena ada hak paten atau copyright, ya, hak paten atau license itu oleh pemerintah. Di situ ya. Oke. Yang berikut. Nah, karena proses produksi tadi saya sudah jelaskan adalah kalau lebih dari satu perusahaan maka dikhawatirkan tidak efisien biaya produksinya. Tetapi kalau hanya satu perusahaan maka biaya produksinya itu akan efisien. Jadi monopoli karena proses produksi ini dikatakan
sebuah perusahaan atau suatu perusahaan dapat menghasilkan output dengan biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan kalau ada dua perusahaan atau lebih. Dikatakan arises because a single firm can supply a goods or service to an entire market at a smaller cost than two or more firms. Jadi kalau satu perusahaan itu akan lebih efisien daripada dua atau lebih perusahaan. Itu kalau karena proses produksi. Tadi juga saya sudah singgung di atasnya terkait karena proses produksi. Ini mengenai natural monopolis, ya. Artinya karena satu perusahaan dapat menyediakan barang atau jasa terhadap semua pasar. Itu disebut natural monopolis. Satu perusahaan saja dapat menyediakan barang atau jasa terhadap semua pasar. Contoh listrik, ya, PLN. Oke. PLN itu hanya satu, tapi PLN dapat menyediakan listrik untuk semuanya, untuk semua pasar, ya. Mana saja, di rumah tangga, di perusahaan, di industri, di rumah-rumah ibadah, di rumah sakit, sampai ke tempat-tempat pendidikan, sekolah-sekolah, gedung-gedung pemerintah. PLN dapat, ya, menyediakan listrik. Oke. Jadi sini PLN dapat menyediakan listrik untuk semua pasar. Nah, kalau seandainya ada satu lagi perusahaan listrik, pasti biayanya akan besar. Oke, saya hapus dulu. Yang bagus, ya. Ini PLN. PLN ini menyediakan listrik untuk semua pasar. Dengan hanya satu perusahaan yang menghasilkan listrik, maka biaya produksi akan lebih rendah, ya, dibanding kalau ada perusahaan listrik lain lagi. Maksudnya begitu. Mari kita lihat tabel permintaan untuk monopoli. Tabel permintaan untuk pasar monopoli. Di kolom 1 ini terlihat ada P. P itu price. Jadi P sama dengan AR untuk pasar monopoli, ya. Pasar monopoli P sama dengan AR. Oke. P sama dengan AR. P itu adalah price. P itu singkatan dari price. Harga, ya. AR itu singkatan dari average revenue. Oke. Penerimaan rata-rata. Average revenue adalah artinya penerimaan rata-rata. Revenue adalah penerimaan. Oke. Jadi harga sama dengan penerimaan rata-rata. Itu untuk pasar monopoli. Kalau kita berbicara mengenai permintaan, ya. Oke. Kita lihat di sini. Pada saat harga 8, belum ada quantity. Quantity-nya sama dengan 0. Oke. Harga 8, quantity 0, berarti total revenue 0. Total revenue didapat dari TR atau total revenue, ya, sama dengan P kali Q. Oke. Nah, di sini P-nya 8, Q-nya 0, otomatis total revenue-nya sama dengan 0. Oke. P kali Q sama dengan, oke, saya buat di sini biar kalian lebih paham, ya. Oke, sebentar, ya. Di sini Q
sama dengan 0, P sama dengan 8. Maka TR sama dengan 8 kali 0 sama dengan 0. Marginal revenue, belum ada marginal revenue di sini. Marginal revenue sama dengan total revenue 2 kurang total revenue 1. Jadi untuk Q sama dengan 0 belum ada marginal revenue. Karena total revenue 2 sama dengan 0, total revenue 1-nya belum ada, tidak ada. Kita lanjut ke yang berikut, di mana ini 1 ya. Yang kedua ini T sama dengan 7, Q sama dengan 1. Sehingga total revenue sama dengan P kali Q. 7 kali 1 sama dengan 7. Marginal revenue-nya sama dengan total revenue 2 kurang total revenue 1 sama dengan 7 kurang 0 sama dengan 7. Nah, gitu ya. Berikut juga dan seterusnya untuk P sama dengan 6. Ini yang ketiga ya. P sama dengan 6. Q sama dengan 2. Q sama dengan 2. Maka total revenue sama dengan 6 kali 2 sama dengan 12 di sini. Marginal revenue-nya sama dengan total revenue 2 kurang total revenue 1. Total revenue 2 adalah 12. Total revenue 1 adalah 7. Sama dengan, jadi 12 kurang 7 sama dengan 5. Begitu ya. Dan seterusnya dihitung terus. Itu untuk permintaan monopoli. Kita lanjut ke slide berikut. Sini ya. Nah, biar tidak mepet dengan yang di atas. Nah. Untuk slide berikut, pendapatan marginal pasar monopoli. Kita lihat pendapatan marginal. Pendapatan marginal pasar monopoli selalu lebih rendah dari harga. Ya. Pendapatan marginal pasar monopoli selalu ada, ini lebih rendahnya, saya garisnya lebih rendah. Lebih rendah dari apa? Dari harga. Untuk pendapatan pasar monopoli. Kurva permintaan selalu mengarah ke bawah. Ya. Salah, kurva permintaan kan mengarah ke bawah ya, gini ya. Ini demand. Kurva permintaan selalu mengarah ke bawah. Untuk meningkatkan jumlah penjualan, pasar monopoli harus menurunkan harga. Ya kan gitu ya. Kalau harga di sini, harga 5, barang yang di, untuk pendapatnya di sini misalnya 3. Supaya penjualannya meningkat, maka di sini katakan untuk meningkatkan jumlah penjualan, maka pasar monopoli harus menurunkan harga. Tadi di sini ya. Nah, pasar monopoli harus menurunkan harga misalnya sama dengan 4. Kalau harga 4, maka penjualan akan meningkat. Di sini mungkin tadi 3, di sini menjadi 4.
misalnya, gitu ya. Jadi kurva permintaan selalu mengarah ke bawah. Terus ya, oke, ke maksimisasi laba. Untuk memaksimalisasikan laba di pasar monopoli, itu maksimalisasi laba terjadi apabila marginal revenue sama dengan marginal cost. Di sini maksimisasi harga. Bentar ya. Maksimisasi harga. Maaf, bukan maksimisasi harga. Maksimisasi laba. Di sini maksimalisasi harga terjadi apabila marginal cost revenue dulu ya. Marginal revenue sama dengan marginal cost. Oke, yang pertama ya. Ini maksimisasi harga. Maaf, bukan maksimisasi harga. Maksimisasi laba. Laba atau keuntungan. Yang pertama, satu, marginal revenue sama dengan marginal cost. Yang kedua, untuk maksimalisasi laba, harga melebihi biaya marginal. Artinya, harga itu harus lebih besar dari marginal cost. Itulah tercapai maksimisasi laba atau maksimisasi keuntungan. Oke, ada dua hal ya. Jadi maksimisasi laba atau maksimisasi keuntungan untuk pasar monopoli. Yang pertama adalah marginal revenue sama dengan marginal cost. Yang kedua, harga harus lebih besar daripada marginal cost. Pegang rumus ini baik-baik, ingat rumus ini baik-baik. Apa itu marginal revenue? Marginal revenue itu adalah tambahan penerimaan. Artinya gitu ya, tambahan penerimaan akibat ada penambahan produk. Oke. Sedangkan marginal cost adalah tambahan atau perubahan biaya akibat penambahan produk. Jadi, maksimisasi atau maksimalisasi laba pada pasar monopoli terjadi yang pertama adalah pada saat marginal revenue sama dengan marginal cost. Yang kedua, pada saat harga harus lebih besar daripada marginal cost. Ingat baik-baik ya, nanti kita butuh seperti itu. Rumus ini akan kita butuh dalam menghitung perhitungan selanjutnya. Welfare cost bagi monopoli. Jadi di sini dikatakan ada welfare cost bagi perusahaan monopoli. Kalau perusahaan kompetitif atau persaingan sempurna itu berbeda dengan monopoli. Kalau monopoli, harga harus di atas marginal cost. Ini ya, yang pertama nih. Yang kedua maksud saya ini harga harus lebih besar daripada marginal cost. Ingat, beda dengan pada pasar persaingan sempurna pada 2 minggu yang lalu ya, pasar persaingan sempurna. Jadi harga lebih besar daripada marginal cost. Jadi ini kelebihan atau ya dari pasar monopoli. Harga lebih besar daripada marginal cost. Gitu ya. Kalau dari konsumen, sisi konsumen berarti tidak puas ya, karena harga lebih besar daripada marginal cost. Oke. Nah,
lebih besar daripada marginal cost ini dari sisi konsumen, ya, tidak nyaman karena mahal ya. Tetapi dari sisi produsen ini nyaman. Produsen ini senang kalau harga oke, nyaman, dia nyaman atau puas di sini. Kalau pasar monopoli, pasar monopoli gitu. Jadi kelebihan pasar monopoli itu adalah harga lebih besar dari marginal cost. Itu adalah kelebihan dari pasar monopoli. PLN, kereta api, perusahaan, konsumen dalam posisi tidak nyaman, lemah karena dikuasai oleh perusahaan atau produsen. Kemudian kita lihat perbandingannya. Nah, di sini ada perbandingan dari kompetitif dan monopoli. Perbandingan yang pertama ini ya, lihat di sini. Bagi perusahaan kompetitif, harga sama dengan marginal cost. Oke. Ini kompetitif, P sama dengan MC. P sama dengan MR. Gitu ya. Atau P sama dengan MR sama dengan MC. Ini yang pertama. Untuk kompetitif, untuk persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna. Ya. Sedangkan kalau untuk monopoli lain lagi. Untuk monopoli, oke, di sini dia. Tadi P sama P lebih besar daripada MC. P lebih besar daripada MR. Sama dengan marginal cost. MR. Oke. Itu beda perbandingan antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Ingat, kalau pasar persaingan sempurna, P sama dengan MC, sama dengan MR, atau P sama dengan MR, sama dengan MC. Tetapi, kalau pasar monopoli, P lebih besar dari MR, atau P lebih besar daripada MC. Itu ya. Baik, ini untuk part 1. Nanti saya lanjutkan ke bagian kedua dan bagian ketiga.